Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Berkedok dukun gandakan emas. Pria asal Kabupaten 50 Kota tipu seorang nenek. Dua pengedar narkoba diciduk polisi. 20 kasus narkoba diungkap Polres Pesisir Selatan sepanjang tahun 2023. Mahalnya harga pakan ditenggarai sebagai penyebab naiknya harga telur ayam di pasaran dalam beberapa waktu terakhir. Semula, harga pakan hanya Rp310.000 per 50 kg. Kini dijual Rp390.000, naik hampir 30%. Menurut peternak, kenaikan harga pakan tersebut memaksa mereka untuk menaikkan harga telur agar tidak rugi. Usai Lebaran, peternak mengaku keuntungan mereka menurun dibanding sebelumnya, sebab pengeluaran untuk membeli pakan tak seimbang lagi dengan keuntungan penjualan telur. Saat ini, peternak menjual telurnya Rp55.000 per papan, sedangkan di pasar harga mencapai Rp60.000 per papan. Jika tak ada antisipasi dari pemerintah, pedagang memperkirakan kenaikan akan terus berlanjut. Ya, saya rasa itu penyebabnya dari faktor pakan ini. Kayaknya bahan baku yang naik gitu. Ya, contohnya seperti jagung sekarang ini sampai harga 6.000 per kilo. Sebelumnya Pak? Nah, sebelumnya dari harga 47 atau 52 kayak gitu kan. Dan itu pun dedak juga, harga sampai 3.500 bahkan lebih per kilonya. Sebelumnya? Sebelum dari harga 3.000-an kayak gitu. Saat ini permintaan telur di kandang Efrianto masih stabil. Dalam satu hari, rata-rata ia menjual 65 ikat telur atau 1.800 butir. Robiham melaporkan dari Padang. Berbekal bujuk rayu, mampu menggandakan emas, seorang pria Parubaya yang sehari-harinya bertani berhasil memperdaya seorang nenek. Dari aksi tipu-tipu tersebut, tersangka yang mengaku sebagai dukun ini berhasil mengambil perhiasan korban seharga belasan juta rupiah. Untuk melancarkan aksinya, tersangka yang bernama Mary ini melakukan ritual di sebuah kamar rumah korban, Daryanis di Jorong Kayu Tanam, Kabupaten 50 Kota. Untuk meyakinkan korban, tersangka membawa kain kafan, kembang, serta emas palsu. Barang-barang itu disebutnya mampu memanggil harta karun. Untuk mengelabui korban, tersangka meminta perhiasan berupa emas agar ritual penarikan harta karun bisa berjalan dengan lancar. Penipuan terungkap setelah korban menjual emas palsu ke toko perhiasan di Kota Payakumbuh. Pedagang emas mengatakan, emas yang diberikan tersangka pada sang nenek ternyata emas palsu atau imitasi. Kita amankan dalam kasus penipuan dengan modus dengan ritual penarikan barang-barang peninggalan. Jadi korban yang dirugikannya sebanyak uang 17 juta dan korban berumur 64 tahun seorang perempuan. Jadi emas yang dijanjikan si pelaku itu dibelinya di pasar Payakumbuh berupa emas tasi yang disapu emas. Dengan terungkapnya ini korban baru satu orang dan si tersangka sendiri merupakan residivis yang dengan kasus yang sama. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Payakumbuh. Petugas ingin menggali lebih dalam keterangan pelaku dan kemungkinan adanya korban dan modus penipuan lainnya. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Setelah mengintai dan mengetahui keberadaan pelaku penyalahgunaan narkotika,
Sejumlah polisi dari tim Opsnal Polsek Bungus Telukabung meringkus mereka di Jalan Lintas Padang Painan, tepatnya di daerah Telukabung Utara, sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Christian, warga Bungus ini, langsung dicegat dan diringkus petugas di pinggir jalan saat mengendarai sepeda motor. Usai digeledah, petugas menemukan satu paket sabu-sabu yang disimpan di kantong celananya. Dari hasil pemeriksaan sementara di TKP, polisi memburu rekan pelaku yang diduga bandar narkotika di daerah Telukabung. Rekan tersangka yang mengetahui kedatangan polisi berupaya kabur dengan cara bersembunyi di loteng rumahnya, tapi upayanya ini diketahui polisi. Usmanto pun ditangkap. Dari tangan Usmanto, polisi menyita 5 paket sabu-sabu yang siap untuk diedarkan. Disaksikan pihak keluarga dan ketua RT setempat, kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Bungus Telukabung untuk proses hukum lebih lanjut. Betul, kita sudah berhasil mengamankan 2 pelaku tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu di 2 lokasi yang berbeda, yaitu inisial US dan KK. Dan kedua pelaku sudah kita amankan di Polsek Bungus untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang sudah kita sita yaitu 5 paket kecil jenis sabu, 1 unit handphone warna putih lipat. Kini, kedua tersangka diperiksa secara intensif di Mapolsek Bungus. Petugas ingin mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang mereka lakoni. Petugas berharap dengan ditangkapnya 2 bandar ini, maka peredaran sabu-sabu yang marak terjadi di daerah Bungus Telukabung dalam beberapa bulan terakhir ini bisa menurun. Alfi melaporkan dari Padang. Kadang-kadang kami kan dalam mulik tadi kan. Apa namanya, Pak? Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan mengungkap 27 kasus narkoba sepanjang tahun ini. Dari total kasus tersebut, telah ditetapkan 31 tersangka, seorang diantaranya perempuan. Barang bukti yang disita, 23,49 gram sabu-sabu, lebih dari 9 kg ganja, uang tunai Rp77.000. Polisi juga menyita barang bukti lainnya, seperti timbangan dan plastik pembungkus. Dari catatan Polres, kasus terbesar berada di Kecamatan Pancung Soal dengan jumlah 6 kasus, kemudian Kecamatan Sutra sebanyak 4 kasus. Dari kasus yang diungkap tersebut, polisi baru menuntaskan 12 kasus, sisanya masih dalam proses. Kemudian 17 tersangka sampai dengan saat ini kita telah menahan 31 orang yang terdiri dari 28 orang yang ditahan oleh Satres Narkoba, kemudian 3 orangnya dari Polsek. Kemudian untuk jenis kelamin dari 31 orang tersebut itu ada 30 orang pria dan 1 orang wanita. Mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan, Kapolres Pesisir Selatan memerintahkan setiap polsek untuk menuntaskan 1 kasus setiap bulannya. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.